Di sebuah sudut kota Malang, ada kafe yang tidak pernah lepas dari stigma. Banyak orang bilang tempat ini seram, penuh boneka tua yang dianggap menyimpan kisah-kisah menyeramkan. Sebagian datang hanya untuk membuktikan rumor, sementara yang lain menjauh sebelum mencoba masuk. Tapi benarkah seseram itu? Atau selama ini kita hanya belum melihat cerita di baliknya? Inilah Cafe Golekan, kafe boneka pertama di Indonesia. Halo, nama saya Lucy. Umur saya 45 tahun dan saya di sini sebagai pemilik dari Cafe Golekan. Jadi awalnya sebelum ada cafe ini, saya tuh udah koleksi duluan gitu. Jadi dari 2010 udah koleksi, terus berlangsung sampai 2021. Habis itu ada musibah, suami meninggal. Nah, dari situ muncul ide. Jadi sebenarnya pengen punya tempat nongkrong, kafe kecil itu udah lama gitu. Cuman terwujudnya setelah suami nggak ada. Karena di saat suami nggak ada itulah aku bebas untuk bekerja. Menurutku sih lebih ke ini ya, lebih ke anti mainstreamnya, lebih ke itu sih. Nah, jadi kan sebenarnya kita kalau di dunia bisnis itu gimana sih cara menarik minat orang untuk datang? Bikinlah orang itu penasaran, gitu. Kafenya ini unik ya, mereka itu majangin koleksi boneka-boneka, jadi kayak kesannya tuh ada kesan seremnya, jadi aku tuh kepo. Tapi kalau udah masuk sambil lihat-lihat, sambil ngobrol sama ownernya itu sebenarnya nggak seserem itu, dia cukup nyaman lah. Boneka paling tua ada tahun 1890 ada. Ini kan sebagian ada di etalase ya bonekanya. Jadi kalau yang ini nggak terlalu yang harus tiap saat dibersihin gitu, nggak. Tapi kalau yang di galeri atas itu kan terbuka, terus orang bisa pegang, bisa gendong. Nah itu yang lebih ke treatment khususnya di dia. Jadi lebih sering dibersihin, ganti baju, rambutnya disisir gitu. Karena kan kita nggak tahu ya tangan orang itu bersih atau kotor waktu megang dia. Bikin kafe yang seperti ini itu kepengennya kafe dengan suasana rumah. Jadi kayak berasa nggak ngafe tapi main ke rumah tante gitu. Jadi kalau ada jajanan jadul, ada mainan, itu kayak bikin suasana kita balik ke masa dulu ya, nostalgia. Nama aku Ica, umur aku 25 tahun, aku di sini sebagai barista.
konsep sehari-hari sebenarnya di sini lebih homey sih. Jadi kalau dibilang yang tegang banget gitu enggak, apalagi dengan lihat anak-anak yang lucu banget kan. Jadi ya ada lah mood boosternya dikit-dikit gitu. Yang bikin penasaran satu karena emang konsepnya dibuat rada horor dikit ya. Terus nomor 2 juga selain ada boneka juga ada barang antik. Terus yang nomor 3 karena di sini selain kolektor dan lain-lainnya, di sini juga menyediakan jasa baca tarot dan ya emang banyak orang untuk datang ke sini tuh untuk baca tarot kayak gitu. Waktu viral jelas banget ya itu. Kerasa banget apalagi dengan orang-orang yang datang ke sini kayak nggak cuma dari keluarga-keluarga doang, nggak cuma dari mahasiswa doang, tapi ya dari bener-bener berbagai macam kalangan. Jadi kalau orang-orang zaman sekarang taunya mah anak-anak culture kayak gitu-gitu. Nah itu lumayan berpengaruh sih sama vibe, sama cara aku interact sama tamu-tamu di sini gitu. Kalau dibilang momen lucu sebenarnya banyak banget, cuman yang paling memorable itu waktu ada komunitas reptil datang ke sini karena selain di sini koleksi boneka, di sini juga kayak pecinta hewan gitu. Jadi banyak banget komunitas-komunitas hewan yang datang ke sini. Waktu itu ada yang bawa buaya datang ke sini, ya gimana itu para pengunjung nggak takut gitu kan? Udah lihat buaya masuk nggak jadi masuk, tapi oke lah bisa di briefing kalau itu. Kalau dibilang berpengaruh, berpengaruh banget ya karena di sini selain kayak tempat ngopi, sebenarnya di sini bukan ngangkat yang tema ngopi banget, cuman lebih ke kayak rumah nenek kali ya. Jadi kalau emang pengen curhat atau kayak gimana boleh banget gitu. Terus kalau dibilang apakah mereka betah dan nggak betah, kebanyakan sih betah banget sampai ketiduran gitu. Tantangannya sebenarnya kalau pas nggak rame itu ya banyak ngantuknya, itu ngelawan ngantuknya itu lumayan menantang. Terus kalau tantangan yang lain ya mungkin menghadapi manusia-manusia yang rada nyebelin kali ya, pesan terakhir minta diduluin kayak gitu-gitu kan sebel gitu. Daya tarik Cafe Golekan di era sekarang bukan sekedar visual unik yang mudah diviralkan. Dari perspektif orang yang bekerja dan berkunjung, tempat ini menghadirkan rasa penasaran, memicu percakapan, dan memberi pengalaman yang lebih personal. Saya tuh seneng kalau tamu-tamu, customer itu datang ke sini itu nggak cuma sekedar nongkrong, nggak sekedar makan atau minum terus pulang gitu. Tapi mereka pulang dari sini mereka bawa cerita. Ya entah itu ceritanya di sini itu kita sharing tentang boneka, tentang kondisi kafe, ataupun tentang apapun itu, tentang keseharian. Terus dengan mereka sharing dengan saya, mereka juga bawa cerita kalau kafe yang penuh boneka ini juga nggak sehoror itu gitu loh. Jadi saya di sini juga ingin mematahkan stigma kalau boneka itu berhantu. Gitu. Karena ya di sini boneka ya mainan, dari dulu memang seperti itu gitu. Terus senangnya lagi tuh di sini kita itu nggak cuman merasa tamu dan pemilik kafe, pemilik tempat usaha gitu, tapi kita kayak bisa membangun suatu kekeluargaan, kebersamaan gitu. Terus apalagi ya, ada pesan juga dari saya buat ya semua kafe, bukan pesan sih, lebih ke harapan semoga kafe-kafe di Malang ini makin berkembang, terus membawa ikonnya masing-masing, membawa keunikannya masing-masing. Tuh, sukses. Cafe Golekan menunjukkan bahwa kesan seram sering lahir dari jarak dan prasangka. Boneka-boneka tua di dalamnya bukan sumber ketakutan, melainkan bagian dari cerita, hobi, dan kenangan yang dirawat pemiliknya. Tempat ini mengingatkan kita bahwa ruang sosial tidak harus modern untuk tetap bermakna, dan pada akhirnya, hal-hal yang tampak menakutkan kadang hanya menunggu untuk dilihat lebih dekat.